Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel ya. Oke, di video kali ini kita akan sedikit sharing tentang tips bagaimana cara mengetahui murai batu kita ini cocok dijemur lama atau cukup dijemur sebentar. Murai batu kita ini lebih bagus ketika dijemur cuman sebentar atau lebih bagus ketika dijemur lama. Dan mengetahui hal itu ketika kita rawat burung bahan atau burung yang belum ketemu settingan terbaiknya, maka perlu memperhatikan beberapa aspek ya bosku, karena salah-salah nanti bisa terjadi burung over suhu tubuhnya yang menimbulkan banyak masalah ke depannya. Maka dari itu simak video ini sampai akhir, jangan di skip-skip ya bosku, oke? Nah, untuk mengetahui bagaimana murai batu kita ini lebih cocok dijemur cuman sebentar saja ataupun agak lama atau sangat lama, itu ada beberapa cara ya bos ya. Kalau saya pribadi merawat burung itu kita kembalikan ke kemampuan burung atau kemauan burung, dan yang penting burungnya nyaman dulu. Itu lebih gampang dikondisikan untuk lomba, nantinya lebih gampang ditemukan settingan yang pas untuk lombanya. Nah, yang pertama, kalau saya pribadi ketika kita rawat burung yang masih bahan atau burung yang masih belum kita begitu paham karakternya, burung yang masih belum ketemu settingan terbaiknya, itu langkah pertama memang kita rubah pola jemurnya ya bos ya. Selain pola mandi dan porsi EF itu terakhir, yang pertama pasti jemurnya dulu. Kita penjemuran ini nggak bisa ngawur, nggak bisa salah ya bos ya. Burung karakter panas kita jemur terlalu lama, nanti yang terjadi over suhu tubuhnya ya, nggak bakal nyaman burungnya juga. Kita porsi EF diutak-atik juga nggak ketemu juga ya bos ya, karena dia dari faktor jemur saja sudah nggak nyaman dengan kondisi itu. Jadi kita kembalikan lagi masalah jemur ini. Untuk burung ketika kita lewat bahan seperti ini, atau katakanlah burung yang belum ketemu settingannya murai batunya, ketika penjemuran untuk mengetahui burung ini nyaman dijemur lama atau sebentar, kita lakukan seperti yang sedang kita tonton di video bareng-bareng ya bos ya. Kita candelin burung di depan rumah dengan kondisi seperti ini, sangkar separuh kena matahari, separuh teduh. Nah, itu nanti kita amati ya bos ya, burung kita sering berteduh atau sering berjemur. Ya kira-kira nanti selama 1 jam lah kita pantau. Selama 1 jam itu kita pantau, ketika burung kita kok terpantau lebih sering berteduh daripada berjemur, berarti burung kita nggak terlalu suka dengan panas matahari yang terlalu lama ya bos ya. Dia dalam kondisi secara karakternya dia itu suhu tubuhnya sudah hangat, sudah panas, mungkin dari faktor EF-nya tadi. Jadi dia jemur sebentar saja sudah cukup untuk menghangatkan suhu tubuhnya ya bos ya. Karena perlu diingat juga, murai batu ini kan termasuk salah satu hewan yang tipe apa ya, darah panas ya, katakanlah seperti ayam itu juga ya bos ya. Jadi dia itu perlu kehangatan untuk memperlancar lah aliran darahnya itu atau sirkulasi darahnya itu. Berhubungan juga metabolismenya nanti ya bos. Tapi kita bahas di jemurnya dulu, oke? Nah, ketika kita melakukan hal seperti ini, kita lakukan penjemuran dengan kondisi sangkar separuh panas, separuh teduh, itu kita amati. Kalau burung kita ini cenderung lebih suka berjemur, berarti indikasi burung kita suhu tubuhnya ini nggak begitu hangat atau nggak begitu panas. Alhasil dia membutuhkan jemur yang agak lama supaya dia kondisi tubuhnya itu menemukan titik kenyamanan lah, nggak dingin nggak hangat. Dia yang paling nyaman itu seperti apa ya, seperti itu ya bos ya. Nah, kita jemur seperti ini, separuh panas separuh dingin, separuh panas separuh teduh, maksudnya seperti itu. Nah, kalau burung kita terpantau sering teduh ya berikutnya kita nggak perlu jemur terlalu lama ya bos ya, cukup 10 menit 15 menit itu maksimal. Kalau burung kita memang suka berjemur ya kita jemurnya 30 menit sampai 60 menit atau lebih. Itu juga nanti tergantung dengan terik matahari juga ya bos ya. Kalau seperti saat ini kan cuaca sedang terik-teriknya ya bos ya, bahkan ini mencapai di tempat saya itu kalau agak siang dikit aja jam 10 jam 11 itu sudah 40 derajat. Jadi saya rasa burung itu dijemur 10 menit 15 menit sudah kepanasan ya. Kalau memang burung yang tipikal dingin pun 30 menit biasanya sudah mangap kalau cuaca seperti ini. Tapi beda kasus kalau cuacanya nanti
agak mendung, misal musim hujan seperti itu kan matahari nggak begitu terik ya panasnya. Jadi yang awalnya cuma 10 menit, 15 menit mungkin bisa bertambah ke 30 menit seperti itu. Yang tadinya 1 jam bisa bertambah ke 90 menit. Jadi masalah jemur itu waktu atau durasi jemur itu memang sebetulnya nggak bisa jadi patokan paten ya bos ya, tetapi menyesuaikan dengan terik matahari juga karena kebutuhan tiap burung itu beda-beda. Burung karakter dingin membutuhkan panas yang agak berlebih, begitupun sebaliknya burung karakter panas membutuhkan panas matahari yang nggak begitu banyak karena secara dia itu kena matahari sebenarnya saja sudah hangat suhu tubuhnya ya, bisa tapi juga perlu dicermati beberapa faktor juga. Nah, selain dari terik matahari tadi yang mempengaruhi kondisi burung berani dijemur lama atau enggak, faktor extra fooding juga mempengaruhi ya bos ya. Karena apa? Sedikit banyak extra fooding yang dicerna burung itu menimbulkan atau memberikan efek hangat pada tubuh burung tersebut, baik itu jangkrik ataupun kroto. Apalagi kalau ulet Hongkong itu kan lebih tinggi efek panas buat si tubuh burung itu ya bosku ya. Makanya kita kalau kita rawat burung itu settingan sepaten-patennya, settingan itu tetap menyesuaikan dengan cuaca dan kondisi burung tersebut ya bos ya. Tapi kembali ke topik tadi awal, kita ini kan temanya mencari porsi pas penjemurannya. Nah, selain dari terik matahari, porsi F yang kita berikan, terus pola mandi yang kita berikan itu juga sangat mempengaruhi burung kita ini. Yang misal kita pemberian mandinya itu 2 hari sekali lah. Kalau saya pribadi rata-rata memandikan burung itu kan di sore hari, jarang kita memandikan pagi kecuali kasus burung yang belum ada birahi baru kita mandikan pagi hari. Tapi kalau belum sudah dewasa burungnya, burung sudah birahinya sudah ada, itu kita kebanyakan mandi di sore karena tujuan saya memandikan burung itu saya ngincernya di kestabilan birahi burung atau kestabilan suhu tubuhnya juga ya bos ya. Kalau kita, selain itu perhatikan juga faktor pendukung ya bos ya, karena ini pengalaman saya beberapa tahun terakhir ya bos ya. Kita kan sekarang menjumpai banyak jenis tangkringan. Nah, tangkringan ini juga mempengaruhi ternyata. Banyak kasus burung yang pakai tangkringan amplas seperti yang di video tersebut, video ini, itu ketika dijemur mungkin selama 10 menit 15 menit burung sudah nggak nyaman, sudah lompat ke sana kemari ya bos ya. Sudah sering ngeruji seperti itu, gelabakan. Mungkin pikiran kita, wah burung ini nggak kuat jemur lama ya. Padahal ternyata yang terjadi bukan karena burungnya nggak kuat dijemur lama, tapi karena burungnya kepanasan nginjak tangkringan amplas yang terpapar sinar matahari ya bos ya. Kalau nggak percaya, setelah sampean pakai tangkringan amplas itu, apalagi yang model kayak di video ini, kita bukannya menjelekkan ya, cuman ini kan plus minusnya. Burung yang pakai tangkringan amplas yang seperti video tersebut, itu ketika kita jemur selama 15 menit saja, coba sampean pegang tangkringannya, itu panas banget ya bos ya. Bisa jadi burung sebetulnya masih ingin berjemur, masih ingin menerima sinar matahari, tetapi dia nggak nyaman berpijak pada tangkringannya tadi karena terlalu panas ya. Kalau amplas terpapar sinar matahari kan ibarat seperti aspal ya bos ya. Apalagi kalau amplas yang model kayak gini, yang model kalau di toko itu katanya amplas baja ya bos ya, yang kita sikat nggak bakal rontok itu. Beda dengan burung yang amplas yang agak murah itu kan, kali ketika kita cuci kita sikat itu pada rontok. Nah ini kan nggak, amplas yang seperti ini kan nggak rontok, tetapi minusnya ketika dijemur sebentar saja itu sudah panas banget itu tangkringannya. Jadi burung nggak nyaman juga, padahal masih butuh sinar matahari, tapi karena tangkringannya nggak nyaman jadi dia loncat-loncat seperti itu ya bos. Nah, tipsnya kalau saya pribadi, ketika kita pakai tangkringan amplas harian yang seperti ini, kan sebetulnya kan tangkringan seperti ini itu lebih bagus buat lomba saja. Saat harian kita pakai tangkringan biasa ya bos. Nah, kalau sampai memang pakai tangkringan seperti ini saat harian, sebelum dijemur usahakan disemprot dulu tangkringannya supaya tangkringannya basah. Jadi ketika terpapar sinar matahari ini nggak begitu panas. Nanti selang 10 menit 15 menit semprot lagi nggak masalah. Tangkringannya saja, nggak usah burungnya ya bos ya. Ini karena kita kan masih nyari settingan jemur burung ini cocok lama atau enggak. Kalau burung lompat-lompat kita kira sudah nggak cocok dijemur lama, padahal faktor tangkringannya bukan faktor burungnya yang nggak kuat, kan ya repot. Salah apa ya, salah pembacaan karakter, nanti kan ujung-ujungnya berantakan, settingannya nggak ketemu ya bos ya. Jadi dicermati juga faktor pendukung seperti tangkringan seperti ini. Terus karpet juga ya bos ya. Terkadang kesalahan kita sepele sebetulnya, tapi itu sebetulnya dulu juga nggak kepikiran saya bos ya.
Kita menjemur burung dengan kondisi karpet kotor. Itu kan karpet ada banyak kotorannya, terpapar sinar matahari, amoniak menguap, itu burung juga tetap ada baunya meskipun sedikit-sedikit ya bos. Itu burung nggak nyaman. Terkadang seperti itu juga bisa. Makanya sebelum dijemur itu usahakan karpet dicuci dulu bersih, baru dipasang lalu dijemur ya bos ya. Itu lebih bagus. Jadi nggak ada nggak ada amoniak yang menguap, jadi burung nyaman lah berjemurnya. Jadi fokus berjemur, nggak ada unsur tangringan panas lah, nggak ada unsur dia nggak nyaman dengan kotoran di bawah yang kotor lah, seperti itu. Bersihkan dulu ya. Basahi juga boleh ya bos ya. Kalau saya juga kadang ketika cuaca terlalu terik itu kan karpet panas banget ya bos ya. Coba sampean pegang karpet ketika habis jemur burung pasti panas. Nah itu kadang kalau saya pribadi ketika kita belum mengetahui karakter penjemuran burung bagus di lama atau sebentar, saya selalu usahakan karpet selalu basah. Jadi setiap 10 menit sekali kita semprot karpetnya sama tangkringannya tadi ya bos. Karena tujuan kita kan mengamati burung kita ini pengen dijemur lama atau sebentar. Kalau sudah tahu karakternya, oh burung ini cukup sebentar saja mas, nggak perlu semprot-semprot, ya wes nggak masalah ya bos ya. Kan judulnya ini kita mencari karakter jemur si burung ini. Karena kebanyakan yang terjadi, kasus yang terjadi itu rata-rata teman-teman salah penjemuran burung asal dijemur. Ini kalau tak jemur lama pasti faktornya bagus, kalau tak jemur lama pasti tenaganya bagus. Belum tentu ya bos ya. Salah-salah seperti tadi, ketika burung suhu tubuhnya terlalu tinggi, dia nggak nyaman, yang terjadi satu ngembang bulu ya bos ya. Burung harian ngembang bulu jadi jarang berkicau, ketika digantang juga paling cuman pasang badan karena dia nggak nyaman dengan kondisi tubuhnya ya bos ya. Buru-buru tarung ladenin lawan di depannya, dia sama kondisinya sendiri saja nggak nyaman, jadi nggak bakal maksimal juga ya bos ya. Jadi over penjemuran itu juga bisa mengakibatkan burung kita menjadi susah disetting karena tidak dalam kondisi terbaiknya. Ketika burung dalam kondisi terbaiknya, intinya nyaman lah burungnya dengan kondisi tubuhnya, itu lebih gampang di setting, lebih gampang dikondisikan, juga lebih gampang diamati gerak-geriknya ya bos ya. Birahinya gimana, emosinya gimana. Kalau burung itu kepanasan, over suhu tubuhnya terlalu tinggi, dia nggak nyaman, biasanya kita salah penafsiran ya, burung sebetulnya karena suhunya kepanasan dikira burung drop birahi gara-gara ngembang bulu, padahal ngembang bulunya karena kepanasan tadi. Ataupun sebaliknya, burung ngembang bulu dikira burung yang kurang nutrisi, kurang porsi EF, padahal itu kasusnya burung kepanasan. Kita menganalisanya salah, burung dikira kurang nutrisi, kurang porsi EF, alhasil kita tambah porsi EF-nya, yang terjadi semakin panas suhu tubuhnya ya bos ya. Kalau lama nggak dikondisikan, lama nggak ditemukan solusi terbaiknya, ini bisa-bisa nanti ujung-ujungnya burung akan cabul juga ya bos ya, karena dia nggak nyaman, akhirnya itu berturut-turut kondisi tersebut nggak dikondisikan segera, burung nggak nyaman, alhasil pelampiasannya burung stres dan cabul. Itu juga bisa terjadi ya bos ya. Maka dari itu penjemuran ini merupakan, kalau saya pribadi itu pondasi lah, dasaran. Kalau jemur kita tepat, insya Allah nanti biasanya masalah extra fooding sama mandi itu mengikuti ya bos, yang menyesuaikan kebutuhan si burung tadi. Jadi teman-teman, masalah penjemuran ini meskipun terlihat sepele, asal jemur itu nggak boleh dianggap remeh karena ini sangat penting ya bos ya. Kita main burung itu mengusahakan burung dengan kondisi terbaiknya. Kalau penjemuran saja kita salah, nanti yang lain juga pasti ngikut ya bos, efeknya domino. Jadi kalau tanyakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.